lampirannya itu daftar surat yang ada di situ 300 surat dengan nilai transaksi 349 triliun rupiah. Nah, kami ingin sampaikan sebagai berikut. 1. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan atau orang lain. Namun karena menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, terutama menyangkut ekspor, impor, maka kemudian dia dikirimkan oleh PPATK kepada kami. 65 surat itu nilainya 253 triliun. Artinya PPATK menerai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. 99 surat dari 300 surat tadi ya adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dan nilai transaksinya 74 triliun. Dalam ini aparat penegak hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74 itu sudah lebih dari 300 triliun. Jadi saya akan memberikan satu contoh supaya media sedikit memahami yang tadi disampaikan oleh Pak Menko secara baik mengenai definisi pencucian uang dan yang disebut transaksi mencurigakan. Satu surat yang sangat menonjol dari PPATK ini adalah surat nomor 205 /PR.01 2020 dikirimkan pada bulan Mei 19 Mei 2020 pas tengah-tengah COVID kita. Satu surat dari PPATK itu saja menyebutkan transaksi sebesar 189 triliun 273 miliar. Bayangkan tadi totalnya 340. Jadi ini satu surat saja 189,273. Tentu saja karena ini angkanya besar, langsung kita melakukan penyelidikan dan saya minta seluruh pajak, bea cukai untuk melihat surat tersebut dan melihat dan meneliti apa yang menjadi data dan informasi. Disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang yang tersangkut 189,273 triliun tersebut. Ini adalah transaksi 2017 hingga 2019 sebelum pandemi. Ternyata sesudah dilihat surat tersebut, satu faktanya dari bea cukai yang menerima surat langsung dari PPATK by hand melakukan penelitian terhadap nama-nama 15 entitas tersebut. Mereka adalah yang melakukan ekspor, impor emas batangan dan emas perhiasan, dan juga kegiatan money changers dan kegiatan lainnya. Bea cukai kemudian melakukan seluruh penelitian terhadap 15 entitas itu, umpamanya impor barang emas batangan 326 miliar tahun 2017 naik ke 5,6 triliun, 2019 turun drastis ke 8 triliun.
ekspornya 4,7 triliun 2017, turun ke 3,5 triliun, dan 2019 turun ke 3,6 triliun. Dari transaksi itu kemudian dilakukan penelitian dan kemudian dilakukan pembahasan bersama PPATK. Jadi ini kejadian tahun 2020. Sudah ada follow up-nya, Bea Cukai yang menerima data langsung dari PPATK, melakukan penelitian, bulan Mei mendapatkan surat, September dilakukan pembahasan bersama PPATK. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, LHA, kemudian dilakukan follow up. Pada saat yang sama, waktu Bea Cukai mengatakan tidak ditemukan di Bea Cukai adanya kecurigaan, maka pajak masuk. Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan surat tembusan tadi juga, yaitu yang nomor 205, dan pada saat yang sama PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595. Di dalam surat 595 ini transaksinya lebih besar lagi, yaitu 205 triliun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan jumlah entitasnya dari 15 menjadi 17 entitas. Maka Bea Pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019. Satu, figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,247 triliun. Data dari SPT pajak adalah 9,68 triliun, lebih besar pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Itu pun kita tetap menggunakan data PPATK. PPATK tadi 8,2, pajak 9,6. Karena si orang ini memiliki saham dan perusahaan di PT BSI, kita meneliti PT BSI yang ada di dalam surat dari PPATK juga. PT BSI ini, data PPATK menunjukkan 11,77 triliun. SPT pajaknya menunjukkan, ini pajak dari 2017 hingga 2019 ya, saya ulang lagi ya, dari 3 tahun. SPT pajaknya 11,5, jadi perbedaannya 212 miliar. Itu pun tetap dikejar. Dan kalau memang buktinya nyata, maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100%. Kemudian PT yang ketiga juga sama, PT IKS 2018-2019. PPATK menunjukkan datanya 4,8 triliun, SPT-nya menunjukkan 3,5 triliun. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY. SPT-nya hanya 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi si SB menggunakan tadi nomor account-nya 5 orang yang merupakan karyawannya. Termasuk kalau kita bicara tentang transaksi, ini adalah transaksi money changers. Jadi Anda bisa bayangkan money changers, cash in, cash out. Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah dilakukan 17 kasus tindak pidana pencucian uang yang tadi menghasilkan 7,88 triliun rupiah penerimaan negara. Dan Bea Cukai ada 8 kasus tindak pidana pencucian uang yang menghasilkan 1,1 triliun. Nah, surat dari PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal Kemenku, katakanlah oknum atau pegawai Kemenku, dari mulai Gayus dulu disebutkan, Gayus itu jumlahnya 1,9 triliun sudah dipenjara. Kemudian ada lagi
Saudara Angin Prayitno, itu disebutkan transaksinya 14,8 triliun oleh PPATK. Itu juga sudah dipenjara